Bab 3291. Darien sangat emosional saat mengatakan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika semua orang mendengarnya, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Menghadapi benua emas, mundur selangkah hanya akan membuat mereka berpikir bahwa benua Hestia takut. Benua emas pasti akan membalas dendam. Hal-hal kemudian akan jauh lebih sulit bagi mereka di masa depan. Namun, jika mereka tetap teguh dan membiarkan Jack memimpin, segalanya akan menjadi lebih baik. Paling tidak, para prajurit dari benua emas akan memikirkan konsekuensinya sebelum mencoba menjatuhkan mereka. Pada saat itu, Leslie menjadi gila. Dia menyadari bahwa semua yang dia katakan tidak berguna. Dia tidak bisa mempengaruhi Jack sama sekali. Jack tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memandang Leslie dengan dingin saat dia membentuk segel dengan tangannya lagi. 60 pedang jiwa terbentuk dalam sekejap, melayang di depan Jack. Pedang itu tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali. Mereka seperti sumur kuno, tapi tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Kekuatan yang dia tunjukkan tadi bahkan telah mengalahkan Wilde. Wilde dan Leslie sama-sama mempraktikkan teknik penghancuran 9 awan, dan teknik itu dianggap baik di klan Phoenix Putih. Beberapa murid terpilih menggunakan teknik itu, dan Nevada adalah salah satunya. Nevada lebih kuat dari mereka, menempati peringkat ke-27. Namun, dia juga masih belum cukup kuat untuk menghadapi Jack. Nevada menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketika dia melihat Jack hendak menyerang lagi, dia sudah tahu apa yang menunggu Leslie. Seluruh wajah Leslie membeku. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia katakan. Setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba berbalik untuk berlari. Dia hanya punya satu pikiran pada saat itu, yaitu mencoba lari. Dia akan mati jika dia tinggal di belakang. Ada angin menderu di sebelahnya. Kecepatannya sangat menurun berkat badai matahari merah, tapi dia tidak peduli tentang itu. Tepat pada saat itu, dia merasakan ruang di belakangnya menjadi tidak stabil, seperti seseorang telah mendistorsinya. Dia menoleh ke belakang dan melebarkan matanya. Dia terkejut melihat bahwa Jack sudah tepat di belakangnya. Pedang di tangan Jack mengarah tepat ke punggungnya. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, pedang itu sudah menembus punggungnya. Rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik terasa di benaknya. Itu menghancurkan semua kewarasannya. Dia bahkan tidak bisa mengedarkan energi sejati di tubuhnya saat dia jatuh ke tanah. Dengan keras, dia membanting tepat di monumen matahari merah, memuntahkan darah dan dalam keadaan buruk. Jack perlahan turun, menatap Leslie dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Dia tidak punya niat untuk menyerang lagi karena rasa sakit dari jiwa seseorang yang tercabik-cabik sudah merupakan hukuman paling menyakitkan yang bisa diderita oleh siapapun. Jack dengan sengaja memperlambat Destroying the Void, menggunakan energi untuk menggerogoti jiwa mereka secara perlahan. Leslie mulai berguling-guling di tanah, menangis kesakitan. Ketika semua orang melihat itu, mereka merasa merinding. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dialami Leslie, itu terlihat seperti rasa sakit yang luar biasa. Kalau tidak mungkin Leslie akan berguling tanpa berpikir di tanah seperti itu. Bibir Jack membentuk senyum tipis, aku tidak akan langsung membunuhmu. Sama seperti bagaimana kamu menyiksa para prajurit dari benua Hestia tadi. Masih banyak waktu, Anda perlahan bisa menikmatinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terus memanjat monumen, mengabaikan Wilde dan Leslie. Bab 3292. Pada saat itu, semua orang memiliki penampilan yang menarik di wajah mereka. Mereka menatap dengan mata terbelalak saat Lester terus berguling-guling di tanah. Mereka juga memandang Wilde, yang baru saja bergerak-gerak di tanah. Keduanya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Namun, para prajurit di bawah bisa membayangkan apa yang mereka alami. Itu pasti rasa sakit yang menusuk tepat ke tulang mereka. Kalau tidak mungkin mereka disiksa sampai mereka bertindak seperti itu. Para prajurit yang lebih pengecut semuanya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka menutup mulut mereka dengan tangan mereka, tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu terlalu kejam. Meskipun Wilde dan Lester akan melakukan apa saja demi kesenangan mereka, mereka berdua masih memiliki harga diri. Jika mereka bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri atau bahkan memiliki sedikit kewarasan yang tersisa, mereka tidak akan membiarkan diri mereka dipermalukan seperti itu.
Seorang prajurit dari benua emas membuka matanya lebar-lebar saat dia menunjuk ke arah Jack dan berkata, dia akan pergi begitu saja. Saya pikir pria itu akan memisahkan keduanya. Aku tidak percaya dia meninggalkan mereka begitu saja untuk mati. Setelah orang itu mengatakan itu, bibir Nevada berkedut tak berdaya. Dia menoleh untuk menatap orang itu, berkata dengan suara rendah, saat ini, mereka berdua jauh lebih kesakitan daripada hanya sekarat. Karena itu masalahnya, mengapa dia membuang-buang waktu untuk mereka berdua? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Jack? Dia terus mengulangi bahwa dia ingin menggunakan waktunya secara efektif. Artinya Jack merasa waktunya jauh lebih penting daripada menyiksa mereka berdua. Mereka berdua jauh lebih menderita daripada siksaan biasa. Saat dia mengatakan itu, suara Nevada sedikit bergetar. Dia bahkan bersyukur bahwa dia hanya bertarung melawan Jack dalam hal atribut mereka selama pertaruhan atribut, dan itu bukanlah pertarungan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi tidak harus mengalami luka yang sebenarnya. Nevada menatap punggung Jack, berterima kasih atas keberuntungannya. Jika dia berada di Monumen Matahari Merah, dia tidak akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Wilde. Memikirkannya saja membuat Nevada menarik napas dalam-dalam. Namun, para prajurit di sekitarnya gempar. Jack pergi tanpa ragu setelah mencapai tujuannya, bahkan tidak melihat mereka berdua di tanah. Orang macam apa yang bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam? Seorang prajurit dari benua kekacauan mengatupkan bibirnya dan berkata, aku tidak sekuat Jack. Tidak heran dia berbicara seperti itu sebelumnya. Kami pikir dia gila, tapi kami yang bodoh. Dia selalu punya rencana. Sejujurnya, Wilde dan Lester terlalu percaya diri. Mereka bahkan tidak repot memikirkan mengapa seseorang yang mengetahui keterampilan mereka berani menantang mereka. Mereka terlalu sombong dan tidak menganggap siapapun baik sama sekali. Begitulah cara mereka berakhir seperti ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah orang itu berkata demikian, murid-murid yang lain setuju, benar. Pada akhirnya, mereka hanya buta. Mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan hanya karena mereka berasal dari benua emas. Itu sebabnya mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Jika mereka berdua cukup berhati-hati, mereka tidak akan mengalami nasib yang begitu mengerikan. Tidak ada yang bisa diubah tentang itu. Mereka tidak akan menggertak benua Hestia seperti itu jika mereka tahu nasib seperti itu menanti mereka. Penyesalan tidak melakukan apa-apa. Anda tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Bab 3293. Saat semua orang sedang berdiskusi, seorang pejuang dari benua emas membawa pil pemulihan yang berharga ke Wilde dan Lester. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan Phoenix Putih dan merupakan murid terpilih yang sangat terkenal. Tidak mungkin mereka dibiarkan berguling-guling di tanah dengan begitu menyedihkan. Orang tersebut memeriksa luka mereka terlebih dahulu, dan setelah memeriksanya, orang tersebut terkejut saat menyadari bahwa keduanya memiliki luka berat di jiwa mereka. Jiwa Wilde sudah tercabik-cabik sepertiganya, dan 2/3 jiwanya yang tersisa bertahan dengan getir, tetapi tidak lama lagi. Cedera jiwa adalah yang paling menyusahkan, dan Wilde sudah terluka parah. Bahkan jika dia meminum pil pemulihan, itu hanya akan sia-sia. Lester berada dalam situasi yang sedikit lebih baik daripada Wilde, tetapi tidak terlalu banyak. Cedera mereka sudah pada tingkat di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka. Prajurit yang mencoba merawat Wilde menunduk tak berdaya. Seseorang berteriak keras, tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak merawat mereka? Orang itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, menjelaskan situasinya. Ketika semua orang mendengar bahwa jiwa Wilde sudah tercabik-cabik, dan seberapa banyak, semua prajurit benua emas memucat. Mereka melebarkan mata mereka, dan mereka kehilangan semua kesombongan mereka sebelumnya. Mereka dipenuhi rasa takut. Mereka ketakutan. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa Jack berlatih keterampilan atribut jiwa. Dia berspesialisasi dalam menyerang jiwa. Tidak heran mereka berdua sangat kesakitan. Itu karena jiwa mereka telah tercabik-cabik. Cedera jiwa adalah yang paling sulit diobati, terutama pada tahapnya. Selain kematian, tidak ada hasil lain. Tidak peduli berapa banyak pil yang mereka minum, itu tidak akan membantu.
Seorang murid dari klan Azure berkata dengan bibir gemetar, orang itu benar-benar menggunakan atribut jiwa. Tidak heran ini terjadi. Aku tidak percaya jenius seperti itu muncul di sudut yang sepi. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan merasa bersyukur karena dia tidak menyinggung perasaan Jack. Lagi pula, situasi Wilde dan Lester terlalu buruk. Mereka terpaksa menahan rasa sakit, perlahan merasakan jiwa mereka tercabik-cabik. Kematian tidak jauh, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Itu benar-benar menyakitkan. Para prajurit dari benua emas menjadi jauh lebih pendiam. Meski mereka masih marah pada Jack, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka menutup mulut mereka, tetapi itu tidak berarti para prajurit dari dunia lain akan melakukannya. Seorang prajurit dari benua Rawa Putih mau tak mau berkata dengan lantang, "Mengapa kamu terus merendahkan dunia lain?" Tidak peduli seberapa buruk benua Hestia, mereka masih merupakan dunia kelas 3 yang sebenarnya. Dunia kelas 3 memiliki begitu banyak kejeniusan. Salah satu dari mereka akan dapat menyebabkan masalah benua emas. Jack hanyalah salah satunya. Itu karena benua emas terlalu arogan sehingga hal ini terjadi padamu. Segalanya sudah pada tahap ini, tetapi Anda bahkan tidak berpikir untuk berubah. Kamu masih merasa tidak mungkin dunia lain memiliki kejeniusan yang kuat. Semakin banyak orang itu berbicara, semakin marah dia. Benua Mars Putih telah benar-benar ditekan oleh benua emas dan terus-menerus dibuat marah oleh mereka. Mereka ingin membuktikan diri juga tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Jack akhirnya membela mereka semua. Bab 3294. Namun, para prajurit dari benua emas tampaknya tidak menyesali apapun. Mereka berbicara seperti sebelumnya, merasa Jack hanyalah pengecualian, dan para pejuang dari dunia kelas 3 masih sampah. Bagaimana prajurit dari benua emas itu bisa tahan? Itu bukan hanya benua Mars Putih, bahkan para prajurit benua Chaos tidak bisa mentolerirnya. Beberapa dari mereka mulai meneriaki para prajurit dari benua emas, seperti yang dikatakan Jack, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Benua emas bahkan bukan dunia kelas 1. Anda adalah eksistensi yang tidak penting di dunia kelas 2. Jika Anda memberi kami 100 tahun lagi, benua kekacauan juga akan menjadi dunia kelas 2. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari kami. Ini tidak seperti kamu yang jauh lebih kuat. Namun, Anda berbicara begitu arogan. Sepertinya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Kalian tunggu saja, bahkan prajurit yang lebih kuat akan memberitahu Anda betapa menggelikannya tindakan Anda. Betul sekali, Jack jelas telah menginjak-injak mereka semua dengan keahliannya, tetapi mereka menolak untuk mengakui bahwa dunia lain memiliki kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mendengar arogansi mereka terdengar seperti lelucon. Seolah-olah mereka berpikir bahwa yang kuat hanya bisa ada di benua emas, dan dunia lain bisa diintimidasi sesuka mereka. Buka saja matamu, Jack dari benua Hestia. Benua Hestia berada di dasar dunia kelas 3, tapi seseorang sekuat Jack masih ada. Tidak mungkin jenius benua Mars Putih dan benua Chaos akan kurang dari benua Hestia. Bahkan murid terpilih dari klan kelas suci bukanlah tandingan kejeniusan kita. Para prajurit dari benua emas memiliki wajah yang sangat gelap. Mereka tidak mau mengakui bahwa dunia lain memiliki kejeniusan yang dapat bersaing dengan dunia mereka sendiri. Mereka akan sangat terpengaruh oleh itu. Mereka sangat sombong, jadi mereka tidak akan bisa menerimanya. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat menerimanya, mereka juga tidak dapat menyuarakan argumen mereka dengan keras. Lagi pula, Wilde dan Lester masih berjuang keras di Monumen Matahari Merah, menunggu kematian. Mereka tidak akan meyakinkan sama sekali. Nevada menghela nafas dan berkata tanpa daya, Monumen Matahari Merah memiliki area 180 meter dan area 360 meter untuk bertarung. Jika kita ingin mendapatkan kembali martabat kita, kita akan melakukannya, harus menunggu sampai Jack mencapai area seluas 360 meter untuk menantangnya. Kami hanya akan dapat membungkam semua orang dengan menang di sana. Kata-kata Nevada berfungsi sebagai pengingat bagi para pejuang dari benua emas. Mereka memikirkan banyak hal dan setuju dengan apa yang dikatakan Nevada. Situasi di depan mereka tidak akan membuahkan hasil bahkan jika mereka terus berdebat dengan dunia kelas 3. Mereka terpaksa menunggu kesempatan berikutnya untuk melawan Jack. Mereka harus menang dengan meyakinkan jika ingin harga diri mereka kembali.
Ketika benua Hestia mendengar apa yang dikatakan benua emas, mereka tiba-tiba kehilangan kebahagiaan sebelumnya. Seorang pejuang dari Paviliun Kompas berkata tanpa daya, meskipun Jack terlalu kuat untuk ditantang oleh orang normal manapun, kekhawatiran kami sebelumnya juga tidak salah. Prajurit dari benua emas ini seperti lalat yang tidak bisa kau usir. Selama mereka memperhatikanmu, akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Mereka kalah di area 180 meter, tapi masih ada area 360 meter. Selama Jack mencapai tempat itu, para prajurit benua emas pasti akan menantangnya. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi itu. Darien menghela nafas ketika dia melihat sekeliling di belakangnya. Dia memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Klan yang memiliki dendam terhadap Jack untuk sementara mengesampingkan kebencian mereka. Mereka tahu betul bahwa Jack adalah tameng dan pendukung mereka. Jika Jack kalah atau jatuh, itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Bab 3295. Pada saat itu, setiap orang yang memiliki otak tahu bahwa mereka tidak dapat membiarkan hal-hal berlarut-larut seperti itu. Darien menarik napas dalam-dalam dan menatap semua orang dengan tekad. Suaranya stabil dan kuat, semuanya, jangan khawatir. Kita harus mempercayai Jack. Dia selalu menjadi seseorang yang melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Dia pasti memikirkan apa yang kamu khawatirkan. Dia sama sekali tidak khawatir. Jadi mengapa kita harus khawatir? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyemangati dia sebanyak yang kita bisa. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, kita tidak boleh goyah. Ketika para prajurit dari benua Hestia mendengar itu, mereka saling memandang dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka semua mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan saat itu. Selain bersorak untuk Jack, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Jack memandang Darien dengan penuh penghargaan. Dia tidak menyangka Darien begitu percaya padanya. Rudy sangat mempercayai Jack karena dia tahu keterampilan dan sikap Jack setelah mengikuti Jack begitu lama. Dia tidak berharap Darien begitu mempercayai Jack meskipun dia hanya mendengar tentang Jack. Dia tertawa dan menepuk bahu Darien, memberi tahu Darien dengan tegas, kamu benar-benar jantung dari benua Hestia. Kamu selalu membuat pilihan yang tepat. Darien tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, Jack sangat kuat, dan dia selalu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bukannya saya membuat pilihan yang tepat, hanya saja Jack memberi saya banyak kepercayaan diri. Jack tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang dibicarakan di bawah. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan menggoyahkannya. Baginya, benua emas bukanlah ancaman sama sekali. Dunia yang akan mengancamnya setidaknya adalah dunia kelas 1. Tantangan masa depannya akan datang dari dunia kelas 1. Bagi Jack, apa yang terjadi hanyalah gangguan kecil yang luar biasa. Selama dia mau, dia bisa melewatinya kapan saja. Tidak ada yang akan mengancam sama sekali. Dia perlahan berjalan menaiki monumen matahari merah. Mungkin karena pertempuran tadi meninggalkan kesan mendalam pada semua orang, tidak ada yang berani berjalan di sekitar Jack. Oleh karena itu, dia mendapat ruang terbuka yang sangat luas di sekelilingnya. Dia tidak seperti para pejuang yang suka pamer. Mereka akan mencoba mendaki Red Sun Mountain secepat mungkin untuk membuktikan kemampuan mereka. Jack berjalan sangat lambat, dan setiap langkahnya tegas. Ia seperti sedang mendaki gunung. Akhirnya, Jack tiba di tanda 360 meter. Saat dia melangkah ke tempat itu, dia menarik banyak perhatian. Beberapa menyilangkan tangan mereka saat mereka menatap Jack dengan geli. Itu karena mereka tahu bahwa Jack sangat menyinggung setiap prajurit dari benua emas. Dengan bagaimana benua emas bertindak, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Selama ada kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang hilang dari mereka, mereka akan merebutnya. Bab 3296. Tentu saja, Jack tahu betul itu, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak peduli dengan apa yang dibicarakan semua orang atau jika ada orang lain yang melihatnya. Selama tidak ada yang menghalanginya, dia akan terus bergerak maju. Akhirnya, ketika Jack tiba di area tersebut, seorang pria berpakaian hitam menghalangi jalannya.
Jack mendongak dan melihat wajah tegas. Dia mengangkat alis dengan tidak banyak ekspresi di wajahnya. Pria itu menatap Jack dengan dingin. Dia tampak seperti ingin menikam Jack ribuan kali. Beberapa saat berlalu dan Jack masih menolak berbicara. Pada akhirnya, pria itu mau tidak mau berkata, "Jack, kan? Izinkan saya memperkenalkan diri karena Anda akan mati di tangan saya. Tidak sopan jika aku membiarkanmu mati tanpa melakukan apa-apa. Saya dipanggil Intet Kain. Saya adalah murid terpilih dari klan Phoenix Putih. Kedua sampah itu hilang bagimu karena mereka benar-benar sampah. Jangan mengira kamu bisa pamer di depan benua emas hanya karena kemenangan yang tidak penting itu." Jack mengangkat alis. Intet jelas seseorang dengan niat buruk. Dia langsung melabeli Wilde dan Lester sebagai sampah. Paling tidak, mereka juga murid terpilih. Jack mungkin terlalu kentara dengan ekspresi kosongnya, dan Intet langsung mengerti apa yang dipikirkan Jack. Dia mendengus dan berkata, "Keduanya hanyalah sampah. Tidak ada artinya jika Anda menyingkirkannya dengan mudah. Mereka berada di dua tempat terakhir di antara murid-murid terpilih. Di mata saya, mereka tidak berbeda dengan murid batin. Aku di tempat ke-15. Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan murid terpilih yang berada di posisi terakhir. Perbedaan antara murid yang dipilih sangat besar. Selain dua sampah terakhir, setiap tempat jauh lebih kuat." Ketika Jack mendengarnya, dia hanya berpikir bahwa Intet terlalu banyak bicara. Dia hanya ingin membuktikan seberapa kuat dia dibandingkan dengan Lester dan Wilde dengan mengatakan semua itu. Dia ingin Jack tidak memandang rendah dirinya yang membuat Jack memutar matanya dengan putus asa. Dia tertawa dan berkata, "Kamu sangat menarik. Saya bahkan belum mengatakan apa-apa, dan Anda telah mengatakan begitu banyak omong kosong. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda coba katakan? Anda khawatir saya akan meremehkan Anda, jadi gunakan keahlian Anda untuk membuktikannya. Tidak ada gunanya mengatakan semua itu. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan Wilde. Meskipun Anda berada di peringkat ke-15, Anda masih dari benua emas. Kecuali Anda berasal dari dunia kelas 1, kata-kata Anda tidak ada artinya." Saat Jack mengatakan bahwa ekspresi Intet berubah, dia sangat marah sehingga tangannya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa dia telah dihina seperti itu bahkan setelah mengungkapkan latar belakangnya. Intet terengah-engah sambil menatap Jack dengan kejam. Jack terlalu terbiasa berpenampilan seperti itu. Terkadang, dia akan melihat mereka beberapa kali dalam satu hari. Kecuali Intet tidak bisa menahan diri dan menyerbu ke arahnya, tidak ada bedanya dengan Jack. Para prajurit di bawah dikejutkan oleh kata-kata Jack lagi. Semua orang memperhatikan semua yang dia katakan. Semua orang benar-benar terpana dengan kata-kata Jack. Dalam hati mereka, mereka bertanya-tanya bagaimana Jack terus terdengar semakin arogan. Bab 3297. Kali ini, bahkan Nevada tidak tahan lagi. Jack ini, apakah dia membiarkan kemenangan sebelumnya menghampirinya? Dia benar-benar memandang rendah seluruh benua emas. Sepertinya seluruh benua berada di bawahnya. Arogan sekali. Betul sekali. Orang ini melewati batas. Setiap kali saya mendengar dia berbicara, saya ingin merobek mulutnya. Dia terus mengatakan bahwa orang lain berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri, tetapi dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin. Dia bahkan mengatakan bahwa dia hanya peduli pada prajurit dari dunia kelas 1. Dia hanya seorang pejuang dari dunia kelas 3, tapi dia bertingkah sangat arogan. Jika saya memberi tahu siapapun apa yang saya dengar, mereka akan mengira saya mengada-ada. Lagi pula, sulit untuk menemukan seseorang seperti dia. Jack sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan di bawah ini. Bahkan jika dia mendengarnya, dia masih akan mengabaikannya. Saat itu, Jack dengan dingin menatap Intet yang ada di depannya. Dia melihat Intet bernapas dengan kasar. Dia mengejek sambil berkata dengan nada tenang, "Aku akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda ingin bertarung, saya akan melakukannya kapan saja, tetapi waktu saya sangat singkat. Aku tidak ingin kau menyia-nyiakannya. Saya selalu menjadi seseorang yang bertindak sesuka saya. Anda akan berakhir seperti Wilde. Kaulah yang memintanya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain." Wajah Intet berubah marah mendengar kata-kata itu. Jack melewati batas.
Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Brad, aku bersikap baik padamu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan kalah dari Anda seperti dua sampah itu? Anda seharusnya senang bahwa mereka berdua meremehkan Anda dan tidak menyerang Anda bersama. Jika tidak, Anda akan tercabik-cabik di area itu." Saat dia mengatakan itu, wajahnya benar-benar merah. Dia ingin mencabik-cabik Jack. Bibir Jack berkedut tak berdaya, merasa seperti Intet tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia sebenarnya tidak berbeda dengan Wilde. Bahkan setelah menyaksikan keterampilan Jack, mereka masih menganggap Jack tidak sekuat itu. Mereka mengira Jack baru saja menang karena keberuntungan. Jika Jack menghadapi keduanya bersama-sama, Jack tidak akan menang. Jack terdiam memikirkan hal itu. Dia juga tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Di mata Jack, mereka semua menolak untuk mendengarkan. Dia menghela nafas karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Intet. Sedangkan Intet merasa telah sangat terhina, dan sangat ingin membunuh Jack saat itu. Dia memelototi Jack, "Brad, kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan. Anda akan menangis dan memohon belas kasihan sesaat. Aku tidak akan memberimu belas kasihan bahkan jika kamu berlutut dan memohon." Jack tertawa ketika dia berkata dengan putus asa, "Saya akan mengingat apa yang Anda katakan. Mari kita lihat siapa yang akan memohon belas kasihan." Bibir Intet berkedut, merasa tidak ingin lagi berdebat dengan Jack. Dia mungkin akan mati karena marah jika mereka melanjutkan. Bab 3298. Dalam hati Intet, dia bukan tandingan Jack dalam hal kata-kata, tapi Jack jelas bukan tandingannya dalam hal keterampilan yang sebenarnya. Jack dengan mudah membunuh Wilde dan Lester, tapi dia juga bisa melakukannya. Itulah mengapa Intet merasa Jack sedikit lebih kuat dari Wilde. Dia menarik napas dalam-dalam, sudah sangat ingin melihat Jack memohon belas kasihan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan 4 dewa berambut panjang mengembun di belakangnya. Dia menggunakan pemusnahan 9 awan juga. Penghancuran 9 awan adalah spesialisasi klan Phoenix Putih. Siapapun yang kuat akan berjuang untuk mempelajari tekniknya. Jack mengangkat alis saat melihat keempat dewa di belakang Intet. Hanya dari jumlah dewa, Inter berhasil mengalahkan Wilde. Namun, itu tetap bukan apa-apa bagi Jack, karena 9. Cloud Annihilation masih merupakan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah di masa lalu sementara menghancurkan Void benar-benar merupakan teknik peringkat dewa pamungkas atas. Kecuali Intet menggunakan teknik peringkat dewa badai, dia bukan tandingan Jack. Intet meraung marah sambil mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan yang mengejutkan mengalir ke pedang di tangannya. Intet melebarkan matanya, pembuluh darah terlihat jelas di dalamnya, dan berteriak, "Mati!" Saat dia menebaskan pedangnya, tebasan putih itu berubah menjadi 1 meter panjangnya, terbang tepat ke arah Jack. Jack tertawa, menilai bahwa Intet sudah berada di teknik tahap kedua. Tidak heran dia berbicara begitu arogan. Mungkin ada kurang dari 10 murid pada tahap itu di seluruh klan Phoenix Putih. Sebenarnya, peringkat murid yang dipilih tidak lagi akurat. Lagi pula, dunia yang berputar telah terbuka selama hampir setengah tahun. Mereka adalah para jenius dari dunianya masing-masing, tumbuh dengan panik setelah memasuki dunia berputar. Jika pertempuran peringkat lain terjadi, pasti akan ada perubahan. Intet bahkan mungkin berada di 10 tempat teratas. Melawan Jack, Intet sangat bangga, tetapi dia tidak berani memandang rendah Jack. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Jack tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Jadi, Intet tidak menahan diri. Para prajurit dari benua emas melebarkan mata mereka saat melihat keterampilan Intet yang sebenarnya. Seseorang berkata dengan keras, "Ya ampun. Intet sudah menguasai Nine Cloud Annihilation ke tahap kedua. Kami pasti akan menang." Bahkan jika dia telah menguasainya sepenuhnya, itu masih bukan tandingan 60 pedang jiwa. Bang! Terdengar ledakan besar, dan 2 tebasan beradu di udara. Cahaya yang sangat terang mengaburkan pandangan mereka sekali lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi samar-samar mereka bisa mendengar seseorang berteriak kesakitan. Hati semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka bahkan tidak berkedip, khawatir akan melewatkan sesuatu. Cahaya berseri-seri hanya bertahan selama beberapa detik sebelum menyebar. Semua orang bisa melihat segala sesuatu di depan mereka. Intet mencengkeram dadanya, dan matanya terbuka lebar.
Matanya penuh ketidakpercayaan saat anggota tubuhnya sedikit berkedut. Dia masih sadar, tapi itu terlalu menyakitkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak. Bab 3299. Semua orang melihat apa yang terjadi, dan tempat itu menjadi sunyi senyap. Setiap prajurit dari benua emas tertegun. Itu adalah hasil yang sama. Bahkan Intet pun kalah. Ada di antara mereka yang mengatakan dengan percaya diri bahwa Jack hanya akan mampu mengalahkan murid-murid terpilih lebih rendah dari 20 tempat teratas, tetapi wajah mereka telah ditampar. Bahkan Intet yang berada di urutan ke-15 bukanlah tandingan Jack. Terlebih, Inter sudah menunjukkan kemampuan penuhnya lebih awal. Dia jelas telah meningkat pesat. Mereka semua percaya bahwa Intet sudah masuk 10 besar, tapi dia masih bukan tandingan Jack. Dia masih dibunuh oleh Jack dalam satu serangan dan mereka tidak dapat menerima kenyataan itu. Mereka masih bisa menerima murid pilihan terakhir yang kalah, tetapi bahkan Intet pun kalah. Mereka tidak bisa mempercayainya sama sekali. Beberapa dari mereka merasa seperti telah ditampar beberapa kali. Jack menyeringai sambil mengangkat alis untuk melihat Intet, yang berkedut di tanah. Dia mengendalikan kekuatan menghancurkan Void, bukan menghancurkan tubuh Intet, membuatnya tetap sadar. Dia perlahan berjalan menuju Intet. Pada saat itu, Intet membuka matanya lebar-lebar. Tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus. Ketika dia melihat Jack, dia semakin gemetar. Ketakutan menyelimuti kesadaran yang masih dimilikinya. Jangan bunuh aku. Jangan siksa aku. Aku memohon Anda, jangan siksa aku. Meskipun Jack mengendalikan Destroying the Void agar tidak menelan jiwa Intet, itu perlahan menggerogotinya. Rasa sakit yang dalam dan menusuk tulang membuat Intet ketakutan. Dia bahkan berharap Jack membunuhnya dengan satu pukulan. Pada saat itu, martabat bukanlah apa-apa. Dia hanya berharap Jack melepaskannya dan tidak mengoyak jiwanya. Mendengar permohonan Intet, Jack tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Anda mengatakan kepada saya bahwa saya akan menjadi orang yang mengemis dan bahwa Anda tidak akan memaafkan saya. Saat dia mengatakan itu, wajah Intet memucat. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Jack akan mampu mengalahkannya sama sekali. Dia merasa Jack bukan tandingannya sama sekali. Saat itu, Intet ingin menamparkan wajahnya sendiri. Melihat mata dingin Jack, dia bergidik. Dia menyesal mencoba menantang Jack sejak awal. Ketika dia melihat apa yang dilakukan Jack, dia hanya berpikir bahwa Jack sangat tercela. Dia juga sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sejak dia memasuki dunia berputar, dia telah membuat terobosan demi terobosan. Dia juga tidak terlalu memikirkan Jack. Bukannya kepercayaan Intet juga tidak masuk akal. Dengan keterampilan Intet, dia pasti bisa masuk dalam peringkat 5 besar di klan Phoenix Putih, tetapi dia tidak tahu bahwa 5 besar pun tidak akan cocok untuk Jack. Jack menatap Intet dan menghela nafas, apakah kamu akan seperti Lester? Berpikir bahwa saya sedang berakting dan itulah satu-satunya alasan Anda kalah. Wajah Intet menegang, tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa semua yang dikatakan Jack seperti tamparan di wajahnya. Jack sama sekali tidak berakting. Dia hanya membodohi dirinya sendiri sepanjang waktu. Bab 3300. Hanya saja, mereka adalah pejuang dari benua emas dan terus berpikir bahwa Jack hanyalah seseorang yang sangat sombong. Mereka tidak pernah berharap Jack benar-benar memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Pada saat itu, para prajurit dari benua emas bertingkah sangat aneh. Mereka terus-menerus didorong mundur oleh Jack. Mereka benar-benar bisu pada saat itu, tidak dapat berkata apa-apa. Mereka mampu mendapatkan kembali harga diri mereka secara paksa setelah kekalahan pertama, tetapi setelah kekalahan kedua, tidak ada yang bisa mereka katakan. Seorang prajurit dari benua kekacauan tertawa terbahak-bahak, berteriak ke benua emas, ayolah, bukankah kalian semua suka berbicara? Anda terlalu banyak menghakimi Jack, mengatakan kita semua sampah. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Bisakah kamu akhirnya tahu siapa sampah yang sebenarnya? Para prajurit dari benua emas semuanya memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Meskipun mereka ingin berteriak kembali, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Lagi pula, Jack terus menang. Bahkan Intet bukanlah tandingannya. Tidak ada yang mereka katakan akan meyakinkan.
Apa yang menyebabkan mereka kehilangan semua harapan adalah kenyataan bahwa Jack telah berurusan dengan Intet seperti bagaimana dia berurusan dengan Wilde. Sepertinya tidak butuh banyak usaha sama sekali. Dia telah mengalahkan Intet dengan satu pukulan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka telah melihat semuanya dengan jelas. Intet tidak menahan diri sama sekali. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tetap bukan tandingan Jack. Itu menyebabkan mereka putus asa. Mereka terpaksa menundukkan kepala dan mengaku kalah. Nevada menghela nafas saat keterkejutan terlihat di matanya, apakah benua emas benar-benar bukan apa-apa baginya. Saat dia mengatakan itu, benua emas menjadi lebih tenang. Mereka mengira Jack baru saja berbicara dengan arogan karena Jack belum pernah melihat seberapa kuat para prajurit dari benua emas, tetapi mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kekuatan Jack telah melampaui imajinasi mereka. Seolah-olah Jack bisa berurusan dengan siapapun dengan sangat mudah. Mereka tidak dapat melihat seberapa kuat Jack sama sekali. Tinju dari Yen terkepal erat saat dia terlihat sangat emosional. Semakin kuat Jack, semakin aman mereka semua. Seperti yang dikatakan Jack, jika para prajurit dari benua emas ingin membalas dendam pada para prajurit dari benua Hestia, mereka harus mempertimbangkan kemarahan Jack terlebih dahulu. Seorang murid dari Umbrea King Pavilion berkata, "Saya pikir saya memiliki ide bagus tentang seberapa kuat Jack, tetapi dia sebenarnya lebih kuat dari yang saya kira." Fakta bahwa benua Hestia berhasil menghasilkan seseorang yang begitu kuat adalah berkah. Saat itu, para prajurit dari benua Hestia mulai bersyukur. Mereka mengira benua emas telah memaksa mereka terpojok, tetapi kekuatan Jack tampaknya menyelamatkan mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan diganggu lagi selama Jack masih ada. Setiap prajurit dari benua emas akan takut pada Jack. Rasa sakit itu perlahan mengikis kewarasan Intet. Pada saat itu, dia sudah hampir tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berteriak kesakitan. Dia berada dalam kondisi yang terlalu menyedihkan. Cukup banyak orang yang membuang muka. Intet menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memohon kepada Jack, "Biarkan aku pergi. Selama Anda melepaskan saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Bahkan jika kamu tidak mau melepaskanku, tolong bunuh saja aku." Intet pun sudah pasrah dengan nasibnya. Jack mungkin tidak membiarkannya pergi, tapi setidaknya dia mungkin tidak harus mati dengan begitu menyakitkan. Jiwanya terus-menerus terkikis. Seluruh tubuhnya berkedut karena rasa sakit jiwanya tercabik-cabik. Bersambung.